rupiah dikala marketnya merah. Jadi bulan November kemarin ya, kalau kalian cek Bitcoin tuh minus 17% ya, tapi portfolio gue yang gue share teman-teman di internal, ini bisa buka ya, ini 3,997 M cuannya ya. Ini bisa baca nih sebelah sini. Nah tadi udah terbuka ya, gue share ke teman-teman, ya itu semua winning rate-nya, total trades-nya ada gitu ya. Ini gue cuma 15 trade gitu ya, tapi bisa hasilin ya kurang lebih 4 miliaran di kala market itu lagi merah. Jadi kalian udah lihat ya, kalau marketnya merah atau hijau itu tetap bisa cuan. Ya November kemarin Bitcoin tuh koreksi ya sekitar 17 atau ya maximum correction itu 30% ya. Dari range 126.000 turun banget ke bawah di bawah 80 ribuan ya range segitu. Dan kita tetap bisa ngasihin cuan. Dan di video ini gue pengen breakdown ke teman-teman ya, gimana caranya gue dapetin cuan 4 miliar rupiah dan gimana caranya kalian bisa ikutin ya sesuai hal yang sama, step by step itu kayak gimana, kerangka berpikirnya itu kayak gimana, mindsetnya dalam trading itu kayak gimana, cara pilih altcoins-nya, ya selectionnya dan sebagainya. Ini gue bakal share ke teman-teman. Menurut gue ya, trading itu sangat berpacu sama yang namanya itu momentum. Ya, jadi ketika market ini lagi nggak ada momentum, ya lagi sideways, nggak kemana-mana, di situ uangnya sedikit. Ya, trader itu sangat sedikit yang suka market itu lagi sideways. Ya, sangat sedikit yang bisa profitable ketika market itu lagi sideways. Justru baik banget trader itu kena hajar itu pas lagi sideways. Kenapa? Karena trading itu sangat menguji yang namanya itu kesabaran. Ya, jadi trading itu harus menunggu momentum. Trading itu nggak bisa asal gebrak ya market sideways ya lu paksa buat trading itu susah ya. Market itu lebih enak buat di tradingin menurut gua di saat market itu lagi trending, ketika lagi bergerak heavily ke atas atau heavily ke bawah pun itu nggak masalah ya, yang penting market itu bergerak, market itu ada momentum ya. Jadi nomor satu ya kata kunci itu momentum. Apakah bulan November kemarin ada momentum? Jawabannya ada guys, di beberapa altcoins yang kita share di ya internal gue sama gue pribadi tradingin. Gue kemarin ada share ya ICP itu beberapa bulan yang lalu itu ada cuan ya, Zcash bulan November itu juga cuan. Jadi itu ya pelajaran nomor satu ya menurut gue itu crypto trading ya atau investasi atau apapun itu semuanya itu based on momentum ya. Dan gimana cara dapat momentum ya, kita masuk yang kedua di sini yaitu showing up every day ya. Lu harus belajar buat show up every day. Gue ada salah satu cerita yang menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kalian tahu trade Sui itu pernah dapetin yang namanya itu Trump ya, jackpot kurang lebih 150x lah. Kita kalau di bawah 0,47 gitu ya. Ini mungkin video editor bisa kasih tunjuk ya apa bukti screenshotnya dan sebagainya. Gue pribadi ada share ke teman-teman ya, itu gue ada cuan sekitar 1 juta dolaran gitu. Nah ini kenapa menurut gue mulai realize show up itu based on momentum, karena ketika gue setiap hari show up ya, bayangin pada saat itu ya Trump itu rilis meme coin, gue dulu tuh setiap hari ya, bahkan sampai setiap hari gue trading setiap hari gitu ya. Gue setiap hari cekin market, gue nggak ada off satu hari pun ngeliatin market gitu. Dan ketika bayangin ya, gue dulu ketika Trump itu rilis meme coin, gue decide buat take dulu deh satu break off gitu. Itu gue nggak bakalan dapat yang namanya itu koin Trump ya, gue nggak bakal dapet jutaan dolar dan sebagainya. Jadi kunci selain dari momentum ya, ketika teman-teman pengen dapetin trading dan pengen cuan kayak gini ya, itu kan harus belajar buat show up every day gitu ya. Jadi udah pertama momentum gitu ya, show up. Actually ini momentum dua ya, momentum, sabar ya, sama show up gitu. Dan yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke dalam chart sebelah sini ya, menurut gue teman-teman ini nggak boleh terjebak dalam yang namanya itu bias ya. Jadi gue sering banget dengar teman-teman, oh kita long only bias ya, kita short only bias dan sebagainya. Menurut gue kita harus belajar buat directional ya, kita harus bisa mainnya dua arah. Ini udah gue buka portfolio gue buat teman-teman ya. Jadi ini 4 miliar cuan ya di saat marketnya lagi merah, dan soon ini 4 miliar akan kita pakai untuk kebaikan bersama gitu ya. Mungkin kita akan pakai buat bangun sekolah atau kita pakai buat teman-teman kasih beasiswa ya, buat teman-teman yang pengen belajar trading di Trade with Sully, kita potongin sampai diskonnya jauh banget gitu. Langsung aja nggak usah pakai lama-lama lagi. Di sini gue bakal masuk ke dalam chartnya dan share ke teman-teman ya gimana caranya gue breakdown ya setiap trade-nya dan gimana thought proses gue dalam memilih altcoin tersebut. Nah jadi yang kalian lihat di sebelah sini ya, ini channel gue ya di TWS ya. Jadi ini gue bakalan breakdown ke teman-teman secara gratis ya, lu nggak usah khawatir ya. Gue bakalan charge buat teman-teman edukasi di sini karena edukasi gue itu 100% gratis ya buat teman-teman. Bahkan ya kita ada buka website ya di tradetosui.com/free courses, itu bisa buka, itu ada 3 jaman modul tentang trading. Langsung aja ya teman-teman bisa cek ya sebelah sini ya. Ini total November trades gue ya sebelah sini ya. Jadi net portfolio futures gain gue ini kok kalian hitung secara rata ini 83% ya. Winning rate gue itu 62. Beberapa ada yang gue nggak enter ya sebelah sini, yang win itu gue nggak enter beberapa gitu ya. Tapi kalau kalian tarik ya itu udah by portfolio itu kita cuan ya, by net gain di portfolio return gue itu 20% gitu. Winning rate-nya tadi 50%. Jadi ini ada kayak Pump Fund, Piggy, Hype ya, kena SL, Bitcoin SL dan sebagainya, lu tarik semua gitu ya. Nah play kita yang paling bagus ya bulan November ini itu ICP sama Zcash, kita share di dalam ya, sama XPL actually 3 play gitu ya. Jadi ICP gue bakal share ke teman-teman the best 3 play sama the worst 3 play yang kita mainin di dalam gitu ya. ICP ya ini kita minta teman-teman buat enter di 5 ya. Jadi consideration apa, gue akan buka chartnya dulu sebelah sini, kita cari ICP aja ya. Pada saat itu ICP perpetual, nah kayak gini
ya kita sempat enter ya. Nah, sebelah sini ya. Ini kita enter buat teman-teman. Jadi dia sempat go parabolic ya, curve gila-gilaan. Gue pribadi ada spot play ini ya. Cuma itu kan a whole different thing gitu ya. Nah, ini ICP ya. Kita ada enter trade di sebelah sini ya. Terus saya hit take profit. Ya, jadi ini gue bakal breakdown ya ke teman-teman ya, kenapa kita enter gitu. Dan buat thought proses cara gue pilih altcoins ya ini kita ada share di dalam. Cuma gue sekilas akan share di sini bentar gitu ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, ini kita cek by oscillatornya. Gue bakalan potong. Ya, jadi pada saat itu di sini ya kita pengen enter. Nah, considerationnya apa? Pertama teman-teman bisa lihat ya, di sini ini ICP itu ngelakuin yang nama itu liquidity sweep ya. Jadi marketnya itu nge-sweep ke bawah sebelah sini ya atau ngambil liquidity ya, baik banget orang ya, dan di support level yang sebelah sini bahkan nge-sweep sedikit. Tuh, kalian bisa lihat tuh, ini ada ekor bawah gitu. Jadi by market momentum tuh udah dropping gitu. Dan marketnya itu lagi sideways. Ini kan clear banget ya sideways dari range high ke range low gitu. Nah, gue tarikin ya. Dari range high ke range low-nya. Nah, dari high to low kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman cek ya, menurut gue ya, ini udah kind of a good momentum ya. Actually, kita harusnya enternya di sebelah sini. Kenapa? Di saat Marubozu candle ini. Jadi ini tipe candle yang bullish itu kuat banget ya. Karena kalau teman-teman cek ya, jadi gimana caranya teman-teman ini bisa dapetin yang nama itu, market momentum lagi bagus atau enggak, ya bisa cek dari momentum candlenya ya. Jadi jadi teman-teman itu harus pelajarin kayak yang gue tadi pertama bilang, yaitu candle momentum ya, candlestick momentum. Jadi ketika marketnya itu lagi gerak kayak gini, misalnya ini bullish candle ya, sebelah sini ya. Jadi ada dua misalnya bullish candle ya. Jadi yang pertama itu kayak gini, yang kedua itu juga kayak gini contohnya ya. Nah, bullish momentum candle mana yang lebih kuat? Ya, misal kita ngomong yang kayak gini, atau yang kayak gini, 1 atau 2, ini kiri atau kanan, ini momentumnya lebih kuat yang mana? Ya jawabannya itu pasti yang pertama gitu. Kalau gue buat bikin satu lagi, misal yang pertama itu nggak ada tail sama sekali, ya nggak ada wick sama sekali. Nah, ini ada 3 nih, 3 tipe candle. Nah, ini 1, 2, 3, lebih kuat candle mana jawabannya? Ya jawabannya itu candle yang 1, jadi teman-teman itu harus belajar buat ngeliat momentum candle gitu. Dan ketika marketnya itu lagi sideways di sebelah sini, ya ICP lagi sideways, dia nggak bentuk momentum candle yang very kuat untuk potential reverse zone ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, ini kalau kita kecilin by time frame ya gue coba remove garis warna merahnya sebelah sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini very clear structure kalau marketnya itu udah breakout di sebelah sini tuh ya. Dan ketika marketnya breakout, kita cek di time frame H1 sebelah sini, ini momentum candlenya ini very strong. Nah kan, ini very strong momentumnya ya, didukung dengan oscillator yang crossing up. Jadi actually ya sebenarnya di sini ya di $5 pas ini, di saat candle ini pas, harusnya itu kita udah enter ke teman-teman gitu ya. Tapi kita tunggu bentar ya, 2 jaman kurang lebih kita telat gitu ya. Dan kita enter balik ya. Kita enter balik actually ya kurang lebih di harga yang sama, yaitu di $4 gitu. Dan considerationnya kenapa kita enter balik ya, karena di sini ada yang namanya itu divergence. Jadi gue ganti warna orange sebelah sini, ini kebentuk market divergence di sebelah sini gitu. Ini juga crossing up ya, dan kita next-nextin aja. Dan ujung-ujungnya ini kita berhasil hit TP1 ya. TP1 kenapa di sini? Karena teman-teman bisa lihat ya, ini resistance zone yang cukup kuat lah. Pokoknya di range-range sebelah sini. Makanya kita decided buat TP1 gitu. Dan ya kita berlanjut ya buat sampai ke atas sini gitu. Jadi ini ujung-ujungnya hit ke TP2 alias full take profit ya. Dan hasilnya itu teman-teman bisa lihat baik banget yang cuan ya di hashtag testimony member gitu ya. Ini salah satu trade-nya. Mungkin gue bakal tunjukin ya ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini trades gua ya di ICP ya, gua ada buka kok ya, ini 1 miliaran cuannya gitu. Nah ini ICP ya, ini close long $61.000 ya, jadi kalau prosesnya tuh kayak gitu ya.